Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga di bulan Ramadan ini amal ibadah kita diterima dan dilancarkan puasanya. Amin. Dan semoga saja kita semua bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini aku mau cerita kisah inspiratif lagi ya, yang bisa mendapatkan hidayah serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang menurutku kisah inspiratif ini layak aku bagikan karena apa? Karena dari kisah-kisah inspiratif ini bisa membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bertawakal lagi, dan bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi alangkah baiknya kisah-kisah inspiratif ini bisa kita juga share kembali ke teman-teman agar bisa membantu mereka mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan serta hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah inspiratif ini aku dapatkan dari kisah dari seorang dokter, yang dokter itu berlibur jalan-jalan bersama istrinya. Dokter ini berasal dari Rumania, dari negara Rumania, dan dokter ini bersama istrinya jalan-jalan ke negara Turki. Mereka berjalan-jalan di sana, dan pada saat itu dokter ini tersesat di sebuah desa, dan kemudian dokter tersebut menanyakan kepada penduduk yang ia temui apakah di daerah tersebut ada hotel, karena beliau ingin beristirahat di hotel tersebut bersama istrinya. Tapi penduduk tersebut mengatakan bahwa di desa mereka tidak ada hotel, tidak ada satu hotel pun. Jadi penduduk tersebut mengundang si dokter ini dan istrinya untuk tinggal di rumahnya, dan kemudian mereka berjalan ke rumahnya, ke rumah si penduduk tersebut. Dan saat itu sangat gelap, di rumahnya itu sangat gelap, tidak ada pencahayaan kecuali dari dalam rumah. Dan kemudian terbukalah pintu rumahnya, si dokter tersebut dipersilakan masuk oleh penduduk tersebut. Di dalamnya terdapat dua orang wanita tua, satu adalah istrinya penduduk tersebut dan satu adalah ibunya, dan 5 orang anak dari penduduk tersebut, karena penduduk ini seorang laki-laki yang sudah tua. Dan mereka mempersilahkan dokter tersebut untuk duduk bersama istrinya dan menjamu dengan hidangan yang sederhana yang mereka punya. Dan dokter tersebut merasa gembira, merasa senang dan nyaman. Kemudian si penduduk tersebut mengatakan, "Ya sudah, kalian beristirahat di sini. Aku akan ke ruangan lain untuk beristirahat bersama keluargaku." Dan kemudian penduduk tersebut berserta keluarnya keluar, meninggalkan si dokter tersebut. Dan pagi harinya, setelah matahari menyinari, dokter tersebut terbangun dan ingin mengatakan terima kasih kepada penduduk tersebut dan ingin segera melanjutkan perjalanannya. Kemudian dia membuka pintu rumahnya. Dia melihat cahaya sudah terang, dan alangkah terkejutnya ketika dokter tersebut melihat tidak ada ruangan lain selain ruangan yang ia tempati bersama istrinya. Dokter tersebut menghampiri penduduk yang mengundang untuk tinggal di rumahnya, dan si dokter mengatakan, "Apa kamu sudah gila? Kalian membiarkan aku tidur di dalam ruanganmu dan kalian tidur di sini, di luar yang udaranya sangat dingin." Karena cuaca di malam itu, di malam sebelumnya adalah sangat dingin. Cuaca yang sangat dingin. Dan kalian tahu apa yang dijawab oleh penduduk tersebut? Penduduk tersebut mengatakan
kepada si dokter dan bersama istrinya, kalian adalah musafir dan aku adalah seorang muslim yang wajib untuk menjamu kalian dengan apa saja yang aku punya. Seketika istri si dokter menangis karena begitu terharu dengan kemuliaan penduduk tersebut beserta keluarganya. Dan si dokter mengatakan kepada istrinya, apakah engkau mengetahui tentang Islam? Si istrinya mengatakan tidak. Dan penduduk tersebut mengatakan, kalian cari tahulah tentang Islam dan inilah kami seorang muslim. Setelah pamit kepada penduduk tersebut, dokter dan istrinya langsung pergi ke perpustakaan untuk mencari Al-Quran dan hadis. Dan setelah belajar 2 bulan, akhirnya si dokter mengucapkan syahadat di tanggal 17 Januari 1993 dan menjadi mu'alaf. Dan dari saat itu si dokter berdakwah ke 112 negara dan beliau mendirikan Islamic Center di Rumania. Masya Allah, tabarakallah. Ketika Allah mengetuk hati seseorang itu terketuk hatinya dengan pertolongan dan hidayah Allah menjadi seorang muslim dan berdakwah hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan karena dia mengetahui bahwa Islam adalah agama yang sesungguhnya, agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kisah inspiratif ini bisa membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan Islam lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita mendapatkan pertolongan dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.